Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu fenomena penghakiman terakhir, ya. Jadi dalam bacaan tadi kita mendengar bagaimana Yesus di hadapan para pendengarnya semacam memberikan sebuah gambaran, ya, sesuatu yang akan terjadi bagi manusia, bagi semua bangsa dalam situasi atau dalam fenomena penghakiman terakhir. Jadi dalam fenomena penghakiman terakhir itu ada dua kelompok yang ditempatkan di sana. Yang pertama di sebelah kiri dan yang berikutnya di sebelah kanan. Jadi bagaimana Yesus tadi menggambarkan yang di sebelah
kanan itu domba dan yang sebelah kiri itu kambing. Yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi mereka menempatkan ajaran Yesus sebagai sesuatu yang penting untuk mereka, dan mereka praktekkan itu dalam kehidupan mereka. Bagaimana Yesus tadi menggambarkan orang-orang itu, dan apa konsekuensinya bagi mereka dalam kehidupan yang penghakiman terakhir itu. Orang-orang itu, mereka akan diundang dalam perjamuan terakhir. Jadi Yesus mengatakan tadi, ketika Yesus mengatakan, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ya. Jadi orang-orang itu, orang melakukan kebaikan tadi itu, mereka diundang oleh Yesus untuk masuk dalam kerajaan yang dijanjikan Bapa, yang telah disediakan bagi mereka. Sebab mereka sudah menunjukkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, berpakaian kepada mereka yang telanjang, melawat mereka yang sakit dan juga yang berada dalam penjara, dan sebagainya. Mereka pun bingung ya, meskipun tindakan-tindakan mereka itu tidak mereka sadari, tetapi diperhitungkan di sana. Jadi maka mereka bertanya, "Tuhan, bila mana kami melakukan hal-hal itu?" Tuhan sendirilah yang kemudian menunjukkan hal itu kepada mereka. Dengan demikian, kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, meskipun kita tidak sadari, tapi Tuhan tahu dan Tuhan mencatat semuanya itu. Dan dalam penghakiman terakhir itu nanti menjadi penentu bagi kita, apakah kita itu masuk dalam kategori sebagai murid yang akan diundang masuk dalam kerajaan surga itu. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang yang tidak melakukan kebaikan Allah itu ditempatkan di sebelah kiri tadi digambarkan oleh Tuhan. Mereka itu tidak memberi makan, tidak memberi air kepada yang haus, kepada yang lapar, tidak memberi pakaian, atau mereka acuh tak acuh terhadap fenomena sosial yang terjadi. Jadi ada banyak penderitaan yang mereka tahu ada di sekeliling mereka, dan sebenarnya itu membutuhkan bantuan uluran tangan mereka. Tapi itu mereka tidak lakukan ya. Dan karena itu pun Tuhan semacam menggarisbawahi konsekuensi yang akan terjadi kepada orang-orang itu. Atau konsekuensi yang terjadi kepada orang-orang itu. Jadi mereka masuk dalam kerajaan atau masuk dalam kehidupan penderitaan kekal ya. Dikatakan tadi situ, mereka akan masuk ke tempat siksaan kekal. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, penghakiman terakhir itu ya memberikan gambaran itu tadi kepada kita. Sebenarnya ini bukan sebuah ancaman ya, atau bukan sebuah Tuhan itu sangat kejam. Tapi di sini Yesus hendak memberitahukan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bagaimana posisi kita sebagai manusia, sebagai orang beriman dalam relasi dengan sesama, ya, dalam pergaulan dengan sesama. Posisi kita sebagai pribadi yang memang dicintai Allah, dan Allah yang mengasihi kita, mengharapkan kita bertindak apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu hidup di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran itu, kebaikan dalam kehidupan nyata. Teman-teman, saudara-saudari, kalau kita renungkan, memang masa Prapaskah ini menjadi momen refleksi untuk kita. Gereja menyiapkan momen ini agar kita setidaknya merefleksikan hidup kita, perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, pikiran, perasaan kita yang mungkin selama ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sejalan dengan apa yang menjadi ajaran gereja. Dan penting sekali masa ini adalah masa refleksi untuk kita, menilai diri kita agar sekiranya harapannya itu bahwa kita meninggalkan cara yang lama itu dan mengambil satu cara atau model hidup yang baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Jadi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita untuk setidaknya itu
hidup dalam kebenaran, hidup sebagai murid Tuhan yang mencintai ajaran Tuhan dan mempraktekannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.